Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim penuhi panggilan pemeriksaan Kejagung Selasa pagi. Nadiem datang sekitar pukul 9 pagi ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua Nadiem datang sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemendikbudristek tahun 2019 sampai 2022. Kejagung akan mendalami proses hingga pengawasan Nadiem atas pengadaan laptop dengan sistem Chromebook tersebut. Sebelumnya, penyidik juga sudah menggeledah kantor Gotoh dan menemukan beberapa alat bukti yang nantinya akan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Informasi soal pemeriksaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Junaidi Saputra. Selamat siang Eril. Ini pemeriksaan kedua Nadiem di Kejagung terkait dengan dugaan korupsi laptop. Lalu apa informasi lebih lanjut soal pemeriksaan hari ini? Siang Imron dan saudara, memang sudah hampir 3 jam Nadiem Makarim bersama kuasa hukumnya melakukan pemeriksaan di Kejagung, yang dimana ini merupakan pemeriksaan kali kedua bagi Nadiem Makarim atas dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Dan selain itu juga memang pada pemeriksaan kali ini Nadiem diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, yang dimana ia akan ditanyakan terkait dengan pengawasan lalu juga pengadaan terkait laptop sistem Chromebook yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2022. Dan selain itu juga dikatakan sebelumnya dari penyidik Kejagung dikatakan bahwa sudah melakukan penggeledahan terhadap kantor Gotoh dan ditemukan beberapa alat bukti yang nantinya memang ini akan ditanyakan kepada Nadiem Makarim untuk dikonfirmasi kembali. Dan selain itu juga dikatakan hingga saat ini sudah lebih dari 40 saksi yang diperiksa atas kasus yang terjadi di Kemendikbudristek itu tersebut dengan dugaan kasus korupsi. Dan selain itu juga dikatakan sebelumnya sudah diperiksa dari mantan CEO Gotoh untuk mendalami terkait kasus korupsi yang terjadi. Imron. Eril, tadi Anda katakan ada beberapa saksi begitu jumlahnya mencapai puluhan yang telah diperiksa. Anda bisa sebutkan setidaknya berapa orang saksi yang telah diperiksa oleh Kejagung? Imron, memang sudah lebih dari 40 saksi yang diperiksa atas kejadian kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Di antaranya adalah 3 staf sus Nadiem Makarim yang juga ikut akan diperiksa. Maksudnya diantaranya adalah Fiona, kemudian juga Juristan, lalu Ibrahim Arif. Dan selain itu juga ada yang sudah diperiksa adalah mantan CEO Gotoh yang dimana diperiksa setelah memang adanya penggeledahan yang terjadi di kantor Gotoh dan ditemukan adanya beberapa barang bukti yang nantinya memang pada hari ini informasi yang kami dapatkan akan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, yaitu adalah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dan selain itu juga dikatakan memang sudah lebih dari 40 saksi ini dan nantinya akan diperdalam kembali terkait dengan proses pengadaan ataupun pengawasan, karena Nadiem pada saat 2019 hingga 2022 menjabat sebagai Mendikbudristek, yang dimana dalam hal ini ia akan diperiksa kembali terkait dengan proses pengadaannya hingga nantinya juga akan dicek ataupun dikonfirmasi terkait dengan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik pada beberapa waktu lalu. Dan selain itu juga terkait dengan proses prinsip-prinsip pengadaan tersebut nantinya akan ditanyakan kepada Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung. Dan memang ini merupakan panggilan kedua ataupun pemeriksaan kedua maksud saya, yang dimana sebelumnya pada minggu lalu Nadiem Makarim sempat tidak hadir dan meminta ditunda untuk pemeriksaan keduanya, dan hari ini Nadiem hadir sejak pukul 9 dan hingga saat ini sudah hampir 3 jam pemeriksaan, dan nantinya kita akan tunggu kembali hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung. Imron. Baik, sejak datang pukul 9 tadi, sekitar 3 jam hingga sekarang Nadiem masih berada di gedung Kejaksaan Agung. Kemudian yang menjadi fokus pemeriksaan hari ini adalah terkait dengan pengawasan dan pengadaan laptop berbasis Chromebook yang dilakukan di tahun 2019 hingga tahun 2022. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Junaidi Saputra. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Prabowo